Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik, Tuhanku, Juru Selamatku, sentral hidupku. Kami hamba-Mu pagi ini bersyukur, terima kasih buat rahmat dan anugerah-Mu, buat pemeliharaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kalau Kau izinkan kami semalam dapat tidur dengan nyenyak, bangun pagi dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah-Mu yang besar. Dan sebelum kami melangkah sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami datang kepada-Mu Tuhan. Biar Ku serahkan setiap langkah hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun hidup kami, pimpin hidup kami Bapa, untuk kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Sebab di luar Engkau kami tidak mampu, di luar Engkau kami gagal, di luar Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi biar rahmat anugerah-Mu Roh Kudus akan pimpin hidup kami, untuk kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Sampai suatu hari kelak kami masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna, dan hidup kami diubahkan Tuhan. Kami tidak hidup lagi seperti dunia ini Tuhan, tapi hidupku menjadi serupa dengan Kristus, sehingga hidupku layak masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Ampuni segala dosa hamba, ampuni dosa kami semua, ampun Tuhan. Roh Kudus kami tuntun kami, sucikan hidupku, tubuh jiwa roh kami terpelihara sempurna sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Saat ini saya awali dengan doa, sebab Tuhan berfirman dalam Kolose pasal 3:17, apapun yang kita lakukan, perbuatan, perkataan, lakukan semua di dalam nama Yesus, supaya Tuhan layakkan sebentar kita, baik dalam pujian, dalam pembukaan firman Tuhan, semua diawali dengan doa, dan hidup kita diberkati Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat pada kesempatan Rabu pagi ini, tanggal 17 November 2021, saya mau menyanyikan sebuah pujian. Ada satu sobatku yang setia, sebenarnya dia Yesus, satu-satunya Juru Selamat kita, sahabat kita, sobat kita yang setia, yang sempurna, yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu sobatku yang setia, amin, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku, amin, haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, amin, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Aku susah, waktu ku sendirian, haleluya. Dia selalu menemani diriku, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku,
Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Nama Tuhan Yesus, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Yesus tertulis dalam Yesaya pasal 44, 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin, haleluya. Puji Tuhan, Yesus senantiasa bersama kita. Amin, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Nama Tuhan Yesus yang agung, mulia dan kudus. Nama Tuhan Yesus yang mulia, maha kudus. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Nama Tuhan Yesus agung, mulia, kudus. Sebab dia begitu maha segala-galanya. Dan janji Tuhan luar biasa. Tadi saya bacakan firman Tuhan dalam Yesaya 46 ayat 4 dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang memberikan kekuatan menopang dalam seluruh hidup kita. Dia adalah sumber kehidupan. Ini benar, iya dan amin, Bapak Ibu. Saya tidak pernah sakit, Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu senantiasa sehat. Kalau kita sehat rohani, jasmani kita sehat. Karena rohani berkaitan dengan Tuhan. Kan Tuhan berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh.
Dekat dengan Tuhan, Tuhan pelihara. Apakah ada di dalam Alkitab Tuhan Yesus sakit, kena darah tinggi, kolesterol, ya? Apa saudara pernah kena stroke? Ada di dalam Alkitab? Tidak ada satu ayat pun, saudara. Tapi semua membicarakan tentang kebesaran Tuhan. Setiap orang sakit, orang buta sembuh. Bartimeus buta sembuh. Orang lumpuh berjalan sembuh. Bahkan Lazarus mati sembuh bangkit. Berjumpa dengan seorang pemuda, ya, di kota Nain, ya, dia meninggal. Dia Yesus berjumpa dengan mamanya. Dia anak satu-satunya itu berjumpa dengan Yesus, sembuh. 10 orang kena kusta, sembuh. Semuanya sembuh. Semua datang kepada Yesus, disembuhkan sama Tuhan. Karena dia memang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Oh, dahsyat Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca kitab Yosua pasal 17 ayat 1 sampai 18. Puji Tuhan. Kita merasa bahagia di dalam Yesus, sebab dia satu-satunya penolong kita. Amin. Haleluya. Yosua 17 ayat 1 sampai 18, demikian firman Tuhan. Bagian undian yang ditentukan bagi Bani suku Manasye, sebab dialah anak sulung Yusuf. Ialah demikian kepada Makir anak sulung Manasye, bapak Gilead, telah diberikan Gilead dan Basan karena ia seorang tentara. Jadi bahkan itulah yang ditentukan bagi anak-anak Manasye yang lain menurut kaum-kaum mereka, yakni bagi Bani Abeser, Bani Helek, Bani Asriel, Bani Sehem, Bani Hefer, dan Bani Semida. Itulah keturunan yang laki-laki dari Manasye bin Yusuf menurut kaum-kaum mereka. Tetapi Selafehat bin Hefer, bin Gilead, bin Mahir, bin Manasye tidak mempunyai anak laki-laki, tapi hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya itu, Mahla, Noah, Hokla, Milka, dan Tirsa. Mereka datang menghadap Imam Eleazar dan menghadap Yosua bin Nun serta para pemimpin dan berkata, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan minyak milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara-saudara kami. Sebab itu diberikannya kepada mereka milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka sesuai dengan titah Tuhan. Demikian kepada suku Manasye jatuh 10 bidang tanah selain dari tanah Gilead dan Basan yang di seberang Yordan. Sebab anak-anak perempuan Manasye telah menerima milik pusaka di tengah-tengah anak-anaknya lelaki, sedang tanah Gilead ditentukan bagi anak lelaki Manasye yang lain. Jadi batas tanah daerah Manasye ialah dari Asir ke Makmetat yang di sebelah timur Sehem. Kemudian batas itu terus ke selatan ke daerah penduduk Tapua. Tanah Tapua adalah kepunyaan suku Manasye, tetapi kota Tapua dekat batas daerah Manasye adalah kepunyaan Bani Efraim. Kemudian batas itu turun ke Sungai Kana. Ke sebelah selatan sungai itu, kota-kota di sana adalah kepunyaan suku Efraim, sekalipun di tengah-tengah kota suku Manasye. Selanjutnya batas daerah Manasye lewat dari sebelah utara sungai itu dan berakhir ke laut. Ke selatan daerah itu kepunyaan suku Ibrahim, dan ke utara kepunyaan suku Manasye. Batas ialah laut. Di sebelah utara batas daerah itu menyinggung daerah Asir, di sebelah timur menyinggung daerah Isakar. Tetapi daerah Isakar dan Asir ada juga kepunyaan suku Manasye, yakni Bet-Shean dengan segala anak kotanya, Yibleam dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Endor dengan segala anak kotanya, penduduk Tanah dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megiddo dengan segala anak kotanya, yakni ketiga daerah bukit itu. Tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu, sebab orang Kanan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanan itu dibuatnya menjadi orang Rodi, tetapi tidaklah sama sekali mereka dihalonya. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian, mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian, satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka, padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Menjawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana di negeri orang Feris dan orang Refaim. Jika pegunungan Refaim terlalu sesak bagimu, kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanan yang di daerah itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Shean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di Leban Isil. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan punya kekuatan yang besar. Tidaknya satu bagian undian ditentukan bagimu. Ayat 18 terakhir.
tetapi pegunungan itu akan ditekan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya, kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang kanan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua yang setia baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia kepada Tuhan Yesus. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saya mau cerita kembali tentang Yusuf. Kemarin saya sudah ceritakan tentang Yusuf. Yusuf attitude-nya 100. Karena perilakunya hidup benar di hadapan Tuhan. Terbukti hidup benar kalau kita lihat di sini Yusuf. Salah satu ciri yang lain selain attitude bagus, bukti attitude bagus, dia memiliki sifat hidup kudus di hadapan Tuhan. Tantangannya banyak. Terbukti nyata pada waktu itu istri Potifar diganggu dengan istri Potifar. Diganggu supaya punya hubungan yang dosa. Tapi kenyataannya Yusuf, dia berani melawan dosa. Tertulis dalam kitab Kejadian pasal 39. Coba saya mau baca dari ayat 8, 9, dan 10. Coba ini. Ayat 8 dikatakan, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Coba ini. Padahal istri Potifar itu kalau menurut firman Tuhan, hari demi hari dibujuk di ayat ke-10. Coba nih. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sininya dan bersetubuh dengan. Ini bukti dosa mengintip Yusuf. Demikian dosa juga mengintip kehidupan kita. Maka pentingnya kita harus berani berkata benci terhadap dosa dan cinta Tuhan Yesus. Dan berani bertindak di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup kudus. Mari Bapak Ibu, saya minta di dalam nama Tuhan Yesus, baik kaum Bapak, kaum Ibu, setiap kita, termasuk para yang muda-muda, jagalah hidup kudus. Saat ini banyak manusia jatuh ke dalam dunia perzinahan, percabulan, pornografi, ya, perselingkuhan. Rumah tangga akan dihancurkan oleh perbuatan daging kita yang diintervensi oleh iblis. Karena iblis juga pada firman Tuhan seperti singa yang mengamuk, mencari siapa yang bisa ditelan. Jadi kalau kita punya kelemahan terhadap dosa zina, kalau Bapak Ibu Saudara punya kelemahan terhadap pornografi, percabulan, hati-hati itu kelemahan daging di situ. Kalau dipelihara, iblis masuk dan bisa menyebabkan dosa. Coba Yusuf dia berani melawan dosa. Karena dia melihat ke depan bahwa ingin berjumpa dengan Tuhan, harus menjaga kekudusan. Sebab tertulis Bapak Ibu di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Mari, Tuhan itu Maha Kudus. Tuhan panggil kita bukan sembarangan. Dari awal kita hidup kudus. Contoh, kita dulu bayi hidup kudus. Ya. Kita disucikan oleh darah Yesus dan oleh firman Tuhan. Tapi begitu menginjak besar, dipengaruhi oleh pergaulan, dipengaruhi dengan pornografi, dipengaruhi oleh hal yang bersifat dunia, manusia bisa jatuh kalau kita tidak menjaga kekudusan. Mari kita menjaga hidup kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kala itu kudus, tidak mungkin kita bisa masuk dalam kerajaan surga, karena kerajaan surga itu tidak ada barang yang najis loh Bapak Ibu. Saya mau baca kitab Wahyu pasal 21 ayat 27, dikatakan kitab Wahyu 21 27 sebagai terakhir. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang melakukan kejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Mari, di surga bukan tempat kerajaan yang najis. Kerajaan surga di kerajaan yang kudus. Hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Dalam Roma 14:17, kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, bicara tentang damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Mari melalui firman Tuhan seperti Yusuf. Saya tekankan Yusuf di sini karena yang dikatakan firman Tuhan di Yosua itu bicara selalu keluarga dari Yusuf. Dan Yusuf itu memiliki kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan.
sehingga hidupnya diberkati Tuhan. Melalui firman Tuhan, mari kita mau jaga kekudusan. Karena kalau hidup kudus, firman Tuhan katakan bisa berjumpa dengan Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Pikiran kita kudus, perilaku kita kudus, karena hati kita kudus. Dalam Yohanes 17 ayat 17 katakan, firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu menguduskan kita, karena di dalam Dia sumber kekudusan, sumber kebenaran hanya di dalam Yesus, karena Yesus adalah sumber kekudusan. Mari kita mengkuduskan dirinya, sehingga suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah sobat kita yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, marilah kita sebut nama Yesus. Hidup di dalam kekudusan, jaga kekudusan, amin. Jangan ada celah dosa, tapi mari kita diisi dengan firman Tuhan. Hidup kita layak berjumpa dengan Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, sumber kekuatan kita. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus juru selamatku. Nama Tuhan Yesus ialah Tuhan juru selamatku. Amin, amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.